Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada kesempatan ini adalah kebebasan beragama di dalam Islam. Di dalam bab ini disajikan untuk menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Selaras dengan prinsip ini, Islam tidak menetapkan hukuman apapun bagi siapapun yang menanggalkan keyakinannya terhadap Islam dan berpindah keyakinan ke agama lain. Di dalam Islam sama sekali menolak adanya cara-cara memaksa dalam hal agama dan keyakinan. Quran suci menetapkan perkara ini dengan kalimat yang sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 256. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya kebenaran itu nyata jelas bedanya dengan kesesatan. Jadi di berbagai ayat di dalam Al-Quran suci banyak dinyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap agama ini atau agama itu adalah urusan pribadi, privasi orang itu sendiri. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih jalan yang diyakininya benar. Jika yang ia pilih adalah jalan kebenaran, maka kebaikan dari jalan itu semata-mata untuknya sendiri. Dan jika dia memilih jalan yang sesat, maka kerugian yang didapatnya semata-mata juga untuk dirinya sendiri. Berikut ini beberapa pernyataan di dalam Al-Quran suci yang relevan dengan uraian ini. Di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 29 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kebenaran datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa menghendaki, ia boleh beriman. Dan barang siapa menghendaki, ia boleh kafir atau menolak. Lagi di dalam surat 76, yaitu surat Al-Insan atau manusia, surat nomor 76 ayatnya 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Ia boleh berterima kasih atau ia boleh tidak berterima kasih. Artinya ia boleh menerima atau ia boleh menolak. Lagi di dalam surat Al-An'am surat nomor 6 ayatnya 104. Surat Al-An'am artinya binatang ternak. Surat nomor 6 ayatnya 104 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Sungguh telah datang kepadamu tanda bukti yang terang dari Tuhanmu. Maka barang siapa melihatnya itu adalah untuk kebaikannya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu tanda bukti yang terang dari Tuhanmu. Maka barang siapa melihatnya itu adalah untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa buta itu adalah untuk kerugiannya sendiri. Dan aku bukanlah pelindungmu. Surat Al-An'am ayat 104. Dan lagi Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat nomor 17 ayatnya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, sungguh kamu berbuat baik untuk jiwamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, itu juga untuk jiwamu sendiri. Tugas Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak lebih hanya menyampaikan risalah kebenaran dari Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam berbagai ayat Quran suci, antara lain sebagai berikut di dalam surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 20 dan juga surat Asy-Syura surat 42 ayatnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka berserah diri, maka sungguh mereka mengikuti jalan yang benar. Dan jika mereka berpaling, sungguh kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taghabun surat 64 ayatnya 12 dan juga surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 92. Bismillahirrahmanirrahim. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan. Tetapi jika kamu berpaling, maka sungguh tugas utusan kami itu hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Jadi di dalam surat An-Nur ini Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, dia hanya bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan kamu pun bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan kepadamu. Dan sekiranya kamu taat kepadanya, sungguh kamu berada di jalan yang benar. Dan tugas seorang utusan hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Surat An-Nur surat nomor 24 ayatnya 54. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.